Bukan hamil udah 3 kali. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد Dia punya nomor Pak Haji. Kalau Bapak gak punya. الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد wajil farajah. Saya kembalikan Ustaz. Baik Pak Ustaz. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, kita semuanya mengucapkan terima kasih
Syukran katsira, jazakumullah khairal jaza kepada Ustazana Ustaz Wahidin Wahid yang telah membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ayat-ayat yang Allah bacakan, yang beliau bacakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menghadiahi beliau dengan ajrun, pahala yang tidak pernah terputus seperti dalam Al-Qur'an dikatakan, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca ayat-ayat Allah tadi, semoga juga Allah SWT catatkan Bapak Ibu semuanya sebagai hamba-hamba yang berhak untuk disuakan, disatukan dengan Rasulullah dan keluarganya suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia di Telaga Haud. Kita teruskan surat Al-Baqarah, kita surat yang kedua. Al-Baqarah ini artinya sapi betina, turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai 150. Berarti kita sudah lewat pertengahan. Kita teruskan pembahasan kita dan kita review dari ayat 145. Ini kemarin adalah ilustrasi adalah tempat-tempat ibadah. Ada sinagog, ada gereja, dan ada masjid. Sinagog untuk agama Yahudi, dan gereja untuk agama Nasrani, dan masjid adalah untuk orang Islam. Dan tiga-tiga agama ini adalah semuanya merupakan milah Ibrahim atau disebut dengan agama Samawi. Allah SWT berfirman di ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataital ladzina utul kitabah. Seandainya engkau memberikan kepada orang-orang yang diberikan kitab suci, berarti kan ahli kitab, maksudnya kitab Samawi. Bikulli ayatin, semua tanda, semua mujizat. Ma tabi'u qiblatakah, mereka pasti tidak akan mengikuti kiblat kamu. Artinya seandainya kita menyampaikan semua ayat kepada mereka, ayat Al-Quran, baik yang ada di alam semesta ataupun yang ada dalam kitab suci, itu tetap ma tabi'u qiblatakah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keyakinan seseorang itu tidak bisa digugat, diganggu, kecuali kalau yang bersangkutan sendiri menginginkan perubahan itu dengan melakukan pencarian tanpa henti. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu juga tidak mungkin ikut pada kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'i qiblat ba'din, bukan hanya agama Samawi, sesama agama Samawi, bahkan juga semua agama-agama termasuk agama Radhi. Jadi tidak mungkin yang lain mengikuti agama yang lain. Itulah sebabnya walaupun ada yang mengatakan semua agama itu sama, tapi pada faktanya nggak ada orang yang beragama Nasrani sekaligus juga ikut beragama Islam. Seandainya ada, baru dikatakan semua agama sama. Artinya bahwa bagi orang agama Nasrani, walaupun toleran terhadap yang lain, tetapi tetap berpendapat agamanya lah yang benar. Agama Yahudi juga begitu, agama Islam juga begitu, agama-agama yang lain juga begitu. Yang mengatakan agama itu satu sama, itu hanya orang yang justru di luar dari keyakinan yang plural dan beragam itu. Wala ini tabatahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Seandainya kau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu, innaka idzal laminaz zalimin. Sungguhnya dengan demikian kamu termasuk orang yang zalim. Kenapa? Dengan catatan setelah datangnya ilmu. Jadi agama itu yang benar adalah berdasarkan kaidah-kaidah ilmu. Jadi agama yang benar bukan apa yang kita warisi dari orang tua kita, bukan apa yang diajarkan oleh senior dan guru-guru kita, tetapi yang sejalan dengan ilmu. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, tidak ada yang mengenal seorang bayi, anak, kecuali orang tuanya, terutama ibunya. Seorang ibu itu mengenal sekali seluk-beluk anaknya, bayinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari lengkingan suaranya sampai kepada kedipan matanya,
dari belang yang ada di kulitnya sampai kepada sedikit perubahan atau tanda lahir yang ada di kepalanya, tetapi berada ditutup oleh rambutnya. Semuanya diketahui, terutama oleh ibu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jiwa kita adalah lebih daripada anak kita. Kalau anak kita sendiri yang jelas-jelas di luar diri kita kenal dengan sebaik-baiknya, harusnya, apatah lagi jiwa kita. Kalau ada orang yang mengenal anaknya, tetapi tidak mengenal jiwanya, kan menunjukkan bahwa orang itu telah tertipu oleh fenomena luaran, tertipu oleh pemandangan di luar, sehingga tidak pernah perhatikan di dalam dirinya. Bayangkan anaknya yang ada di luar dirinya, yang namanya anak kan walaupun tadinya berasal dari kita, tapi sekarang sudah berada di luar diri kita kenal secara detail, secara rinci. Lalu bagaimana mungkin kita tidak mengenal diri kita yang selalu bersama dengan kita, dimanapun dan kapanpun juga, bahkan jauh sebelum kita punya anak. Tetapi fakta menunjukkan betapa banyak orang yang tidak mengenal jiwanya, sementara mengenal anak-anaknya dengan rinci. Allah SWT berfirman, alladzina atainahumul kitabah. Orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab suci. Kata-kata diberikan kepadanya kitab suci dan kemudian pelajari kitab suci itu dengan saksama, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka dia mengenal agama yang dibawa oleh Muhammad, bahkan Muhammad sendiri, hu-nya ada Muhammad, ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad. Kenapa? Karena ciri-cirinya semuanya disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan ini disebutkan juga di dalam Al-Quran dan tentu juga di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Kita misalnya lihat di dalam surat Al-Fat, surat 48, mana tadi? Ya, 48. Ayatnya terakhir. Ya. Di sini Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka sangat tegas terhadap kekufuran. Ruhama'u bainahum. Dan pada saat yang sama berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujadan. Kamu lihat mereka ruku, sujud. Ya betaguna fadla minallah. Mereka tidak punya kepentingan untuk perjuangkan kelompoknya. Tetapi mereka hanya ya betaguna fadla minallah. Mereka hanya mencari karunia dari Allah. Waridwana, dan ridhonya. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Kau menyaksikan pada wajah-wajah mereka tanda-tanda min athari sujud, bekat sujud. Kata-kata asar itu jejak sujud. Bahwa yang bersangkutan itu adalah orang-orang sujud kepada oknum, kepada figur yang Allah perintahkan untuk bersujud kepadanya. Iblis misalnya juga ada asar, ada jejak pada dirinya untuk tidak sujud kepada oknum yang Allah perintahkan sujud kepadanya, yaitu Adam. Apa asarnya, apa bekasnya, apa jejaknya? Yaitu aba wastakbara, selalu enggan menerima orang lain dan istikbar, menyombongkan diri. Dalika masaluhum fit Taurat, itu perumpamaan itu disebutkan di dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dan juga perumpamaan itu disebutkan di dalam Injil. Jadi artinya sifat-sifat kenabian, sifat-sifat manusia suci, manusia sempurna, itu juga dibicarakan di dalam Taurat, juga dibicarakan di dalam Injil. Jadi dalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, jadi disebutkan seperti ini. Makanya kemudian dikatakan di sini tadi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kalau mereka membaca kitab suci mereka dengan saksama, maka niscaya mereka mengenal Muhammad. Ya, dalam pengertian mengenal Nabi, mengenal manusia suci, mengenal insan kamil, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.
Apa sebabnya? Karena insan kamil, manusia suci, walaupun ada oknumnya di luar sana, tetapi pada dasarnya adalah fitrah kita masing-masing. Artinya kalau kita semuanya mengaktualkan, melaksanakan, menjalankan fitrah kita secara sempurna, maka kita pun menjadi manusia sempurna. Jadi para nabi, para rasul, dan manusia suci sebetulnya adalah fitrah kita yang terwujud, yang belum lewatin ibu, yang teraktualisasi di luar sana. Jadi mereka adalah fitrah kita sebetulnya. Artinya apa yang ada pada diri kita itu adalah potensinya, mereka adalah aktualisasinya. Wa inna fariqan minhum, dan semuanya sebagian mereka layak tumunal haq. Jadi inilah Al-Quran selalu menghindari generalisasi. Kata-kata fariqan itu menunjukkan tidak semua. Kalau mengatakan semua berarti Al-Quran melakukan generalisasi. Tapi Al-Quran mengatakan wa inna, dan sungguhnya fariqan sebagian minhum dari mereka. Layak tumunal haq, benar-benar menyembunyikan kebenaran. Siapakah mereka di sini? Ya tentu adalah alladzina atainahumul kitab. Jadi tentu saja termasuk juga orang Islam sebagian. Kenapa? Karena kita juga orang Islam diberikan kitab suci juga. Alkitab ini kan Al-Quran juga masuk di dalamnya. Ya. Walaupun ketika berbicara kepada Islam Nabi Muhammad tentu sebelum Nabi Muhammad. Tetapi secara umum, secara general yang namanya atainahumul kitab adalah siapa saja yang kepadanya mengimani kitab suci dari Allah, tentu termasuk kita orang Islam juga, orang beriman. Karena pertama kali kita baca surat Al-Baqarah, langsung kata tunjuknya zalikal kitab. Jadi langsung ditunjuk Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fihi. Wa inna fariqan minhum, dan sebagian daripada mereka layak tumunal haqqah, benar-benar menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Jadi mereka menyembunyikan, disebut menyembunyikan karena dia mengetahuinya. Ingat ya Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kalau kita menyembunyikan sesuatu, pasti kita tahu di mana barang itu kita sembunyikan, apa yang kita sembunyikan, dan di mana kita sembunyikan. Itu namanya menyembunyikan. Kalau tidak tahu barangnya dan tidak tahu disimpan di mana, itu bukan menyembunyikan namanya, itu namanya hilang. Yang namanya menyembunyikan, kita tahu barang itu dengan saksama, dan kita tahu di mana kita simpan agar orang lain tidak mengetahuinya. Itu namanya menyembunyikan. Seperti kita di rumah masing-masing, kalau ada barang berharga disembunyikan, kita tahu di mana kita simpan berlian kita, permata kita, batu mulia kita, dan seterusnya. Orang lain tidak mengetahuinya, itu namanya disembunyikan. Dan Allah mengatakan wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sungguh sebagian mereka benar-benar menyembunyikan al-haq, kebenaran, sementara mereka mengetahuinya. Dan ayat-ayat seperti ini muncul dalam Al-Quran beberapa kali. Kita lihat di sini. Surat Al-An'am misalnya kita lihat. Surat 6 ayat 20. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab. Ini ayatnya mirip sekali. Alladzina surat Al-An'am, surat yang ke-6 ini. Ayatnya 20. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mengenal kebenaran dalam hal Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi diulangi ayat ini, mirip sekali ayatnya. Artinya anak itu kita kenal karena selalu bersama dengan kita, tetapi kebersamaan anak kita dengan kita tidak seintensif kebersamaan jiwa kita bersama dengan kita. Apa sebabnya? Walaupun anak kita selalu bersama kita, tapi kadang kita tinggalkan. Anak tidur, kita pergi ke pasar. Anak tidur, kita pergi mencuci. Dan pasti tempatnya berbeda. Anak tidur di kamar tidur. Kita mencuci pakaian di kamar mandi. Anak tidur di kamar tidur. Kita pergi ke pasar di pasar. Ya. Jadi biasa berpisah. Tapi yang namanya jiwa,
dimanapun tubuh kita berada, di situ juga jiwa kita berada. Tidak pernah tidak ada. Lalu kenapa komunikasi itu tidak ada? Yang ada adalah diskontinuitas kesadaran, keterputusan kesadaran saja. Bapak Ibu bisa bayangkan banyak orang yang mengenal anaknya secara rinci, secara detail, tapi tidak mengenal dirinya sendiri. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa merugikan dirinya sendiri? Karena jiwanya mereka tidak kenal, sementara anak-anaknya mereka kenal. Sementara jiwanya itu adalah kitab sucinya sebetulnya. Kitab suci itu adalah fitrah kita, jiwa kita yang dikirim, diutuskan Allah kepada kita melalui Nabi dan Rasul, tertulis atau terucapkan. Sedangkan kitab suci yang ada dalam jiwa kita namanya fitrah, yang Allah simpan di sana sejak kita lahir, yang dimulai dengan pertanyaan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi siapa yang tidak mengenal dirinya atau tidak mengaktualkan fitrahnya, maka mereka khasiru anfusahum. Mereka merugikan dirinya sendiri, fahum la yu'minun, dan itu tanda mereka orang itu tidak beriman. Jadi tanda kalau mereka itu tidak beriman. Ya. Jadi keberimanan itu ditanda dari mana? Dari mengenal diri kita sendiri. Ini juga diakui oleh para ilmuwan, para filosof. Ya. Para filosof mengatakan juga, know yourself. Ketahuilah, kenalilah dirimu sendiri. Dalam dunia modern seperti sekarang, ketika alat-alat, gadget-gadget, device begitu luar biasanya membantu kita, sampai ada namanya AI, Artificial Intelligence, dan berbagai macam alat seperti komputer, seperti laptop, seperti handphone kita sekarang sudah segala-galanya, maka kemudian terkadang kita lupa pada diri kita sendiri. Kita terpukau dengan keluar biasaan handphone kita yang bisa melakukan segala-galanya. Di handphone kita, di seluler kita, kita bisa merekam suara kita bisa merekam diri kita bisa memviralkan diri kita di situ semuanya ada. Semua aktivitas kita ada di handphone kita. Beli tiket ada di sana, kemudian check-in juga di sana, kemudian beli barang juga di sana, beli makanan juga di sana, bayar listrik, PLN juga di sana. Semuanya kita lakukan di sana. Mengontrol juga rumah kita dari sana, disambungkan dengan CCTV di rumah kita. Pokoknya semuanya di sana, bahkan dihubungkan dengan mobil kita, kereta kita, sehingga di mana mobil itu dipakai orang ketahuan posisinya di mana dan sebagainya. Kita minta anak kita naik kendaraan umum kembali ke rumah kita tahu posisinya di mana, posisi Gojeknya atau Grabnya ketahuan di mana posisinya, luar biasa. Ya. Tetapi pada saat yang sama jemaah sekalian, kekurangannya ialah jarang kita kembali kepada diri kita. Kita terpukau dengan sesuatu di luar, tapi kita jarang kembali kepada diri kita. Maka kemudian inilah yang menyebabkan berbanding lurusnya antara kecanggihan alat-alat teknologi manusia dengan jiwa manusia. Menurut informasi anak-anak muda itu adalah 30% mengalami gangguan jiwa, lebih 30%. Ya, jadi gampang sekali, rapuh sekali. Gadget kita, devices kita membantu kita dalam segala hal, tapi pada saat yang sama jiwa kita menjadi rapuh, gampang sekali runtuh, gampang sekali galau, bahkan gampang sekali kalau tidak bunuh diri, dengan gampang juga membunuh orang lain, bahkan mohon maaf sampai pada tingkat yang tak terbayangkan sebelumnya, yaitu memutilasi korbannya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan dirinya adalah mereka adalah orang yang tidak beriman. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itu adalah penjelasan daripada Al-Quran kita. Kita lihat lagi di sini. Nanti kita lihat ayat surat Al-Baqarah 159. Jadi alladzina atainahum kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum.
wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ini bermakna bisa bermakna lahir, yaitu menyembunyikan kebenaran yang ada pada agama samawi yang sejalan dengan aslinya kitab suci, atau bisa juga bermakna menyembunyikan kebenaran yang ada pada diri kita. Jadi ketika kita tidak mengaktualkan atau tidak bertindak, tidak berbuat berdasarkan kebenaran yang ada dalam fitrah kita, kan berarti itu sama dengan menyembunyikan kebenaran. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini adalah simbol daripada kebenaran. Al-Quran itu nama lainnya adalah Al-Haq. Jadi Al-Quran itu adalah kebenaran. Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu adalah dari Tuhan. Jadi kalau kebenaran bisa saja kita menemukannya melalui si A, si B, si C, melalui para filosof, melalui para ahli mantik, logika, melalui para ilmuwan, saintis, melalui para ahli teknologi, melalui para seniman, melalui para sastrawan, melalui para petani, nelayan, bahkan melalui hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Bahkan melalui alam semesta, awan-awan yang mengarak di atas kepala kita, rembulan di malam hari, matahari di siang hari, bintang-bintang, dan sebagainya. Kebenaran bisa dari manapun juga, tapi selama itu kebenaran, maka hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama itu adalah kebenaran, maka hakikatnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu pasti dari Tuhanmu. Dan karena kebenaran dari Tuhan, maka tidak ada di antara kita yang berhak mengklaim kebenaran itu miliknya. Kalau kita sudah memahami ayat ini bahwa kebenaran itu adalah dari Tuhan, kan berarti tidak pantas mengklaim kebenaran itu dari diri kita. Kalau tidak pantas kita mengklaim lagi kebenaran dari diri kita, maka terbebaslah kita dari sombong, arogan, dan sebagainya. Karena di antara penyebab kesombongan itu merasa benar. Ketika dia merasa benar, maka merendahkan orang lain. Bukan hanya merendahkan, bahkan terkadang mengucilkan, mengalienasi, mengisolasi, bahkan sampai pada tingkat meniadakan eksistensi orang lain. Nah, kalau kita pahami kebenaran itu dari Tuhan, maka apa kelebihannya kita kalau mencari menemukan kebenaran? Tidak ada sebetulnya. Kebenaran itu sudah ada. Ya. Bahkan kebenaran itu sebetulnya hakikatnya di mana? Di dalam diri kita. Jadi kenapa kita tidak katakan tadi ada kebenaran di langit, di bumi, dan sebagainya? Karena berkorelasi positif dengan jiwa kita. Kalau tidak berkorelasi positif dengan jiwa kita, bagaimana jiwa kita mengatakan itu kebenaran? Coba kalau di jiwa kita tidak ada korelasi positif dengan kebenaran di luar, ya tentu kita tidak berhak mengatakan itulah kebenaran. Kalau di pikiran kita tidak ada persamaan matematik misalnya, atau tidak ada misalnya hitungan yang mengatakan 3 tambah 4 itu 7 misalnya. Kalau saya di pikiran kita tidak ada hitungan 3 tambah 4 itu 7. Bagaimana kita tahu di luar kalau ada teman kita yang punya 3 ekor kambing dan teman yang satu 4 ekor kambing baru tambahkan menjadi 7. Kan tidak mungkin kita bisa menambahkannya. Kenapa kita tahu kalau kambing teman A kita yang 3 orang ditambah dengan kambing teman B kita yang 4 orang, kalau digabungkan menjadi 1 menjadi 7, ya karena ada dalam pikiran kita. Jadi 3 tambah 4 di luar kita sebut benar, karena 3 tambah 4 itu juga benar, 7 dalam pikiran kita. Maka disebut sebagai kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan, bukan dari diri kita. Kenapa tadi kita tahu 3 tambah 4, 7? Karena ada pada diri kita. Dari diri kita itu siapa? Dari mana? Kok bisa sama pada semua orang? Tidak pernah terjadi perbantah-bantahan dalam hal ini. Jawabannya karena jiwa kita berasal dari Allah. Jiwa kita adalah fitrah. Jiwa kita adalah nafsur rahman, nafas Allah yang maha pengasih. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena kebenaran dari Tuhan dan Tuhan itu sendiri tidak ada keraguan padanya. Kenapa? Karena tidak ada nilai dan sifat relatif pada dirinya. Sementara selain daripada Tuhan itu sifatnya relatif, kita sekarang adalah hidup, esok lusa mati, kan relatif namanya. Ya.
20 tahun yang lalu kita ketemu masih terasa segar di badan. 20 tahun kemudian sudah mulai kita kelihatan tua dan seterusnya. Apa sebabnya? Karena kita semuanya relatif. Ya. 20 tahun yang lalu kita datang ke rumah teman kita, ada pohon mangga di depan yang selalu berbuah dengan buah yang manis. 20 tahun kemudian mangganya sudah tidak ada, sudah dipotong. Artinya apa? Semua selain Allah itu adalah relatif. Yang tidak bisa terkena, dipotong, dimatikan, dan sebagainya satu, Rabb. Dan dialah yang mutlak. Maka dengan demikian, yang namanya kebenaran itu kan tetap. Maka kebenaran sebagai suatu nilai yang tetap, pasti berasal dari yang tetap juga. Al-haqqu min rabbik. Al-haq itu adalah tetap. Rabb itu adalah tetap. Maka yang tetap hanya bisa bersumber dari yang tetap juga. Maka karenanya fala takunanna minal mumtarin. Kalian jangan pernah ragu kepadanya. Jadi larangan Pak Ustaz. Fala takunanna, jangan kau termasuk daripada al-mumtarin, orang-orang yang ragu. Karena kalau meragukan kebenaran berarti meragukan diri sendiri. Meragukan diri sendiri sama dengan meragukan Tuhan. Jadi kebenaran diri dan Tuhan sebetulnya satu. Kebenaran diri kita dan Tuhan itu satu. Karena Tuhanlah yang menempatkan dirinya dalam tanda petik pada diri kita. Sehingga kemudian kita mengatakan itu benar. Seperti yang kita bicarakan tadi. Jadi al-haq, Rabb, dan nafs kita adalah satu kesatuan. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah termasuk ragu di dalamnya. Coba kita lihat tadi surat Al-Baqarah ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anhumullah. Mereka itulah orang yang Allah laknat. Wa yal'anuhumul la'inun. Jadi nanti kalau dia tidak mengakui kebenaran, pada dasarnya adalah menyembunyikan kebenaran itu. Jadi menyembunyikan kebenaran itu. Jadi siapa saja yang meragukannya, hakikatnya menyembunyikan. Apa sebabnya? Karena itu ada pada diri kita. Jadi al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan, fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah, jadi larangannya fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah ragu terhadapnya. Ya. Ini dia kita lihat surat Yunus ya. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika. Maka jika kamu berada dalam keraguan mimma terhadap apa-apa anzalna yang kami turunkan kepadamu waktu ayat ini turun tentu kepada Nabi Muhammad, tapi apa yang turun kepada Nabi hakikatnya turun kepada kita. Ingat, apa yang turun kepada Nabi adalah hakikatnya turun kepada kita melalui sang Nabi. Jadi kitab suci itu sebetulnya bukan untuk Nabi, untuk kita melalui Nabi. Ya, karena apa? Kalau Nabi itu sudah sempurna. Justru karena dia sempurna, Allah menurunkan kitab suci melaluinya. Karena kalau dia sempurna, tidak mungkin kitab suci yang diturunkan kepadanya dirusak, ya, diubah, didistorsi, dideviasi, dibiaskan. Maka kemudian Nabi melalui perantara untuk sampai kepada kita. Maka kata ilaika di sini ya bisa bermakna kita. Jika kamu, siapa saja kita, berada dalam keraguan mimma anzalna ilaika, dari apa saja yang kami turunkan kepadamu, fas'alil ladzina, maka tanyalah orang-orang yang yaqra'unal kitaba min qablika. Tanyakanlah kepada orang yang benar-benar membaca. Kata-kata yaqra'un itu selalu membaca. Mudhari, yaqra'una selalu membaca kitab suci sebelumnya. Maksudnya sebelum Al-Qur'an. Laqad ja'akal haqqu. Sungguh siapa saja membaca kitab suci dengan benar, maka mereka meyakini sampai kepada kesimpulan bahwa kebenaran itu datang kepadamu min rabbik. Laqad ja'akal haqqu min rabbik. Al-haq itu datang kepada kita masing-masing, kepada saya, kepada bapak, kepada ibu, semuanya. Dari mana? Min rabbik tadinya. Di mana letaknya? Di dalam fitrah kita. Di dalam jiwa kita yang paling dalam.
Laqad ja'akal haqqu min rabbik. Karena kebenaran itu ada pada diri kita, fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk orang rugi, ragu-ragu. Karena kalau kita ragu, hakikatnya meragukan diri kita sendiri. Jadi siapa yang ragu kepada kebenaran, hakikatnya meragukan dirinya sendiri. Laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Fala, maka janganlah takunanna, kalian menjadi minal mumtarin. Jadi kebenaran itu tidak pantas untuk diragukan. Karena kebenaran tetap tadinya, yang diragukan itu adalah tidak tetap. Maka orang meragukan kebenaran, meragukan dirinya, berarti orang itu telah teralienasi, terisolasi dari dirinya sendiri. Makanya dalam ilmu psikologi, orang-orang yang mengalami mental disorder terkadang disebut dengan teralienasi. Mengalami alienasi namanya. Alienasi dari mana? Dari dirinya sendiri. Jadi al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah ragu sesedikit apapun juga. Karena meragukan kebenaran pada dasarnya meragukan diri sendiri. Jadi kebenaran Tuhan dan diri kita ini bisa dikatakan satu. Ya. Najib Mas Kesari, tapi bagaimana dengan faktanya di luar sana? Faktanya di luar sana kan masing-masing agama, masing-masing keyakinan kan meyakini mereka benar. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Artinya dari sisi kita, ya kita tentu menghormati keyakinan, kepercayaan, pendirian orang lain. Ini adalah untuk diri kita masing-masing. Kita bicara tadi ini kebenaran itu adalah diri kita, kebenaran itu dari Allah, dari Rabb, maka al-haq, Rabb, dan nafs kita itu adalah satu hakikatnya. Tapi kalau ada yang belum sampai ke pendapat seperti ini, ya kita tentu menghormati pendapat mereka setinggi-tingginya. Tidak perlu menjadi penyebab perpisahan, perpecahan, apalagi pertumpahan darah. Lalu bagaimana caranya tetap kita hidup dalam pluralitas seperti ini? Yaitu berfastabiqul khairat. Itulah sebabnya salah satu aktivitas manusia itu adalah berlari-lari. Untuk apa itu berlari-lari orang sebetulnya Pak Bus sekalian? Jawabannya sederhana, supaya paling cepat sampai di garis finish. Mereka berlari-lari seperti ini supaya mereka paling pertama sampai di garis finish. Dalam lomba-lombaan yang disebut terbaik adalah mereka yang paling pertama sampai di finish. Nah, ini adalah fitrah juga. Oleh sebab itulah, di antara ajaran fitrah daripada Al-Quran adalah ketika kita menemukan realitas, kenyataan di masyarakat, di mana banyak keyakinan, ya maka kita tidak perlu salah menyalahkan. Lagi-lagi itu untuk diri kita, konsumsi diri kita. Tidak perlu menunjuk hidup orang lain. Kamu salah, kamu sesat, kamu kafir, kamu ahli neraka. Tidak perlu. Dalam sistem sosial, dalam tatanan sosial, karena kita semuanya hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama. Negara boleh berbeda, tetapi udara kita sama. Udara itu tidak mengenal istilah Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Australia, dan sebagainya. Tidak ada istilah itu. Udara kita ini mengalir dari berbagai tempat ke tempat-tempat yang lain. Cahaya matahari juga begitu. Jadi kita menghirup udara yang sama, kita mendapatkan matahari dari sumber matahari yang sama, cahaya yang sama. Di malam hari kita melihat rembulan dengan rembulan yang sama. Rembulan yang dilihat oleh orang Indonesia sama dengan rembulan yang dilihat oleh orang Afrika Selatan, sama dengan rembulan yang dilihat oleh orang Rusia, dan sebagainya. Pokoknya kita berbagi satu alam. Dan karenanya kita harus saling bantu-membantu di dalam menjaga kelestarian kehidupan ini, termasuk kehidupan alam kita, udara kita, matahari kita, dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan apa? Berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Walikullin, dan tiap-tiap umat, tiap-tiap agama itu wijhatun, punya orientasinya masing-masing.
Huwa mualliha, yang keorientasi itulah, yang ketujuan itulah mereka mengarahkan biduk kehidupannya. Karena setiap orang punya agamanya, keyakinannya, dan tujuan hidupnya, tidak pada tempatnya untuk kita saling salah menyalahkan, untuk saling kafir mengkafirkan. Kafir dan tidak kafir itu adalah terminologi dalam diri kita, dalam penilaian pribadi kita, bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Terhadap orang lain semuanya kita tunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik, maka fastabiqul khairat. Ya, kalau misalnya agama sana, agama A, B, C, D masing-masing mengaku baik, bagus. Tetapi berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Fastabiqul khairat. Jadi ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Ya. Sedemikian terkesannya Muhammadiyah dari ayat ini, sampai biasanya kalau di Muhammadiyah itu penutup ceramahnya adalah fastabiqul khairat. Ya. Jadi kalau ada yang menutup ceramahnya dengan fastabiqul khairat, nah itu biasa menunjukkan dia adalah kader Muhammadiyah atau pengurus Muhammadiyah. Walaupun tentu tidak selamanya, karena ini benar Al-Quran mengatakan begitu. Jadi setiap selesai ceramah ditutup dengan fastabiqul khairat, artinya kita menganjurkan orang, tidak perlu kita berdebat masalah keyakinan kita masing-masing, lebih baik kita berlomba-lomba melakukan yang khair. Khair ini adalah apa? Khairat ini adalah bentuk jamak daripada khair. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan yang terbaik, kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itulah yang kita butuhkan bersama. Siapapun yang beragama, apapun agamanya dan siapapun kepercayaan agamanya, siapapun orangnya, kalau dia bikin handphonenya kita beli. Kenapa? Bermanfaat. Yang bikin Zoom seperti ini bukan orang Islam, kita gunakan karena bermanfaat. Nah, harusnya kita semuanya berlomba-lomba melakukan kebaikan, karena kebaikan itulah yang menjadi tanda kita punya sumbangsi yang positif terhadap kehidupan. Siapa yang tidak ikut dalam fastabiqul khairat, berarti dia tidak ikut di dalam memberikan sumbangsi kehidupan kepada kemanusiaan, pada kehidupan. Maka daripada kita mengklaim diri kita lah yang benar, lebih baik kita tunjukkan kebaikan itu. Tunjukkan sumbangsi kita terhadap peradaban. Tunjukkan kontribusi kita terhadap kemanusiaan. Tunjukkan apa yang kita berikan kepada kehidupan dan alam semesta ini. Baru kemudian ini Bapak masih ingat tema kita masih berkisar tentang kiblat. Ini kan bermula dari ayat 142. Yaitu pada saat kita mulai masuki juz 2, juz baru. Jadi masih berbicara tentang kiblat yang dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, maka ini berbicara tentang terutama agama-agama Samawi yang entah itu menghadap kepada Masjidil Haram ataupun ke Masjidil Aqsa, tidak peduli dimanapun menghadapkan wajahnya, karena tadi masing-masing punya wajahnya. Yang punya kitab suci Samawi, entah itu yang namanya Suhuf, Taurat, Zabur, ataupun Injil, ataupun Al-Quran, tidak masalah. Tetapi berlomba-lombalah melakukan yang terbaik. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Apa sebabnya? Di mana saja kita berada, ya'ti bikumullahu jami'an. Jadi di mana saja kita berada, maksudnya kita melakukan kebaikan dimanapun juga. Ini aina, di mana saja, ma takunu, kamu adanya. Takunu ini kan dari kata kana yakunu. Di mana saja kamu adanya, di utara, selatan, timur, barat, daripada bumi, di agama-agama manapun juga kata ayat ini, di mana saja kamu berada, kalau kamu melakukan kebaikan, ya'ti bikumullahu jami'an. Pasti Allah akan berikan kepada kalian semuanya. Ya'ti bikumullahu jami'an. Jadi di mana saja kita melakukan kebaikan, apa saja agama kita berdasarkan ayat ini, maka Allah akan datangkan berikan kebaikan itu kepada kita. Nah, tentu ini dalam pembahasan universal. Kalau pembahasan tentang kebenaran, tentu ada lagi tingkatan-tingkatannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah SWT atas segala sesuatu dia kuasa. Ala kulli syai', atas segala sesuatu qadir, berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu adalah qadir.
berkuasa. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Maidah ini, ya, ayat 48. Ini mirip ayatnya. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu kitab suci. Munya lagi-lagi tadi pada awalnya Nabi Muhammad, tapi sekarang kepada kita. Apa isi yang kitab suci? Al-haq, bil-haq. Jadi kami turunkan kitab suci itu bil-haq. Jadi tadi al-haq, Rabb, dan diri kita kan satu kesatuan. Dan kitab suci kita berbicara tentang ketiga hal itu. Pertama, berbicara tentang kebenaran, karena kitab suci adalah kebenaran. Yang kedua, kebenaran itu adalah diri kita, berbicara tentang diri kita. Kebenaran juga itu adalah dari Allah tadi, berbicara tentang Rabb. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan, membenarkan. Atau bisa disebutkan meneruskan. Lima baina yadaihi, terhadap kitab-kitab suci yang ada sebelumnya. Minal kitab, dari kitab suci sebelumnya. Tapi sekaligus menjaga agar kitab-kitab suci sebelumnya itu tetap berlanjut, tetap kebenarannya tetap berkelanjutan. Caranya bagaimana? Diadaptasi masuk ke dalam Al-Quran, dimasukkan, diadopsi, diabsorb masuk ke dalam Al-Quran. Jadi semua kitab-kitab suci sebelumnya itu akan diwarisi oleh kitab setelahnya. Suhuf awal diwarisi oleh Taurat, Taurat diwarisi oleh Zabur, diwarisi oleh Injil, diwarisi terakhir kepada Al-Quran. Ya. Jadi semua kitab-kitab lama itu kemudian diterima, dimasukkan ke dalam yang baru. Sehingga bisa dikatakan bahwa kitab yang datang belakangan menasakh kitab suci sebelumnya. Atau kitab suci sebelumnya menjadi mansukh dengan adanya kitab yang baru. Ya. Karena setiap isi kitab suci yang lama selama itu belum dirubah, belum ditambah dan dikurangi, pasti diratifikasi, dimasukkan, diteruskan ke dalam kitab suci yang datang belakangan. Makanya disebut dengan wa muhaiminan alaih. Fakum bainahum bima anzalallah. Jadi sekarang kita diminta, termasuk kita beragama Islam, di dalam melihat fenomena sekitar kita, dalam melihat realitas kehidupan kita, realitas apapun juga, ekonomi, sosial, politik, budaya, spiritual, intelektual, filosofi, filsafat, dan sebagainya, marilah kita melihatnya dengan kacamata kitab suci. Fakum, lakukan penilaian di antara mereka, di antara realitas kehidupan ini, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, kalau ingin melihat realitas yang ada di sekitar kalian dengan benar, maka pasanglah kacamata kitab suci. Gunakanlah kacamata kitab suci. Jangan gunakan kacamata buatan sendiri. Jangan gunakan kacamata buatan orang lain. Gunakanlah kacamata yang Allah berikan kepada kalian, agar kalian bisa melihat benda-benda secara benar. Wala tastabi ahwahum. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi jangan bersifat subjektif. Jangan perturutkan hawa nafsu, jangan ikuti hawa nafsu. Apa itu hawa? Yaitu sesuatu yang berjalan di luar kitab suci. Dan sesuatu yang berjalan di luar kitab suci berarti juga berjalan di luar akal sehat. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ya. Setelah datang kepadamu kebenaran. Jadi ini wala tattabi ahwa'ahum, jangan pernah mengikuti hawa nafsu mereka ketika sudah datang kepadamu kebenaran. Jadi kalau kita masih mengikuti hawa nafsu mereka atau pendapat-pendapat mereka, siapapun mereka itu, ketika datang kebenaran kepada kita, kan berarti kita telah menyembunyikan kebenaran itu lagi. Wala tattabi ahwahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan. Semua kalian, entah itu individu ataupun kelompok-kelompok, kami jadikan baginya syir'atan, syariat. Wa minhaja, dan manhaj. Ada syariat, peraturan, dan ada manhaj. Ada metodologinya, ada jalannya sendiri. Walau sya Allah, seandainya Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidatan. Allah pasti menjadikan kalian umat yang satu. Nah, ketika kita menjadi bermacam-macam ini, ya memang Allah memberikan kemerdekaan untuk memilih kepada kita.
Kalau Allah memberikan kepada kita kemerdekaan memilih, tetapi kita ingin memilih agama A, B, C, D dan tidak bisa, ya itu sama saja tidak benar. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan, walakin akan tetapi liyabluwakum fima atakum. Allah biarkan pluralitas itu, perbedaan itu, kebinekaan itu, diversity itu, fima atakum, masing-masing pada kelompoknya, pada ajarannya masing-masing. Maka apa yang dilakukan? Fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Jadi daripada kita saling menyalahkan, ya lebih baik fastabikul khairat. Berlomba-lomba tadi memberikan sumbangsi, kontribusi yang terbaik bagi kemanusiaan dan kehidupan. Fastabikul khairat. Kita mengklaim agama kita yang terbaik, tapi kita tidak punya kontribusi pada kehidupan, ya orang tidak percaya. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba melakukan kebajikan. Kenapa kita tidak perlu ribut? Ilallahi marji'ukum jami'a. Toh kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Jami'a semuanya. Fayunabbi'ukum. Dan Allah nanti akan memberikan kepada kita, memberitahukan kepada kita bima kuntum fi takhtalif. Maksudnya Allah akan menjadi hakim tunggal atas apa yang dulu di dunia kita perselisihkan. Jadi perselisihan kita di dunia yang paling tepat memberikan nanti keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di akhirat. Karena kita pasti akan dikembalikan kepadanya. Ini kan ayat ini arif sekali, Pak Bus. Ya setiap kita harus wajib mengenal diri kita, dan setelah kita mengenal diri kita tahu bahwa ternyata diri kita itu selalu punya sifat ingin tahu. Salah satu pengetahuan tentang diri kita adalah bahwa diri kita punya sifat ingin tahu. Kita ulangi. Salah satu bentuk pengetahuan kepada diri kita adalah bahwa kita tahu bahwa diri kita punya sifat ingin tahu. Nah, kalau sifat ingin tahu ini kita biarkan terus-menerus, akhirnya sifat itu akan menarik kita menuju kepada kesempurnaan. Menarik kita menuju kepada kebenaran yang paling puncak tadinya itu. Puncak kebenaran, puncak eksistensi. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dialah nanti yang mengumpulkan nanti kita di akhirat. Sehingga kita di dunia ini tidak perlu, kita boleh berdiskusi tentang agama-agama kita, tetapi tidak perlu sampai menyebabkan terjadinya perseteruan, keretakan dan sebagainya. Toh semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min haitsu kharajta, dan di mana saja kamu keluar. Maksudnya kamu keluar dari mana saja. Kata-kata min haitsu kharajta, kata-kata di mana saja kamu keluar, artinya di mana saja kita tinggal di bumi ini. Itu zahirnya, tapi batinnya artinya apa? Dari mana saja kita keluar dari kondisi kita. Kan ada di ayat di surat An-Nisa, pernah kita angkat ayat 100 yang mengatakan wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulihi, dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Itu jadi siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan ingin berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kamu gitu. Lalu apa yang terjadi? Ya harusnya kemudian arahnya kepada fokus, yaitu mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagi kita kan hamba, kita kan makhluk, Pak sekalian. Jadi kebenaran tadi siapa? Dari Allah, Al-Haq. Berarti artinya apa? Kebenaran itu adalah tempat kita sujud, masjid. Wa min haitsu kharajta, di mana saja kamu keluar, entah dari agama manapun juga, dari kepercayaan apapun juga, dari mazhab apapun juga, tidak masalah. Tetapi arahkan jiwa kalian sesuai dengan fitrahnya, yaitu tempat sujudnya jiwa kita kepada yang tinggi. Karena kesadaran kita nanti mengatakan bahwa kita adalah makhluk. Jadi salah satu bentuk pengenalan kita kepada diri kita, satu tadi, bahwa ternyata diri kita punya sifat ingin tahu. Yang kedua, apa yang ingin diketahui oleh jiwa kita? Yaitu rahasia di balik rahasia. Sirrul asrar, gaibul guyub. Hakikatul haqaik. Siapakah itu? Yaitu Allah sebagai penyandang al-haq.
Dia ingin sampai ke sana. Begitu mengenal dia, maka kemudian yang ada adalah tersungkur, sujud, seraya menganggap dirinya sudah tidak ada, fana. Maka dia itulah tempat sujud sebetulnya. Tetapi dia kemudian tidak bisa dijangkau oleh semua orang, kecuali orang suci. Maka Allah minta kita sujud kepadanya melalui kitab suci. Melalui manusia suci maksudnya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, masjid ini kan dari bahasa Arab sajadah yasjudu. Masjid artinya tempat sujud. Tempat sujud itu adalah tempat kemana kita sujud. Jadi Adam itu adalah tempat sujud. Ketika Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah tatkala Allah berfirman kepada seluruh makhluk, kepada siapa saja. Isjudu li adama, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya illa iblis. Jadi artinya apa? Adam di situ adalah masjid. Karena masjid itu adalah masjid yang ditunjuk oleh Allah, bukan oleh kita manusia, maka disebutlah dengan al-masjid al-haram. Artinya kalau kita sujud kepadanya, kita akan mulia. Haram itu artinya mulia, Pak. Jadi Masjidil Haram itu artinya tempat sujud yang mulia. Ya di sini kan kata haram kalau bahasa kita itu kan dilarang ya. Padahal haram itu artinya mulia. Jadi Masjidil Haram itu artinya masjid yang mulia. Jadi oknum insan kamil, manusia suci yang kepadanya Allah kita sujud kepadanya melalui manusia suci tersebut, maka manusia tersebut disebut dengan Al-Masjid Al-Haram. Apa sebabnya? Karena betapa banyak orang sujud kepada orang yang tidak Allah pilihkan baginya. Kita sujud kepada hawa nafsu kita. Kita sujud kepada orang-orang biasa yang juga punya kebutuhan untuk mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Kita sujud kepada orang yang juga probabilitas salahnya juga besar. Probabilitas berbuat dosanya juga besar. Maka tempat sujud seperti itu bukanlah Al-Masjid Al-Haram. Al-Masjid Al-Haram adalah tempat sujud yang probabilitas kesalahannya sudah tidak ada, dan yang bisa mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi Allah mengatakan di mana saja kau berada, di Nasrani, Yahudi, Islam, di Hindu, Buddha, di mana-mana, bahkan ateis, di mana saja, coba hadapkan wajah jiwanya kemana? Kepada yang paling tinggi. Ya, kepada zat yang tidak ada lagi yang mengawalinya dan tidak ada yang mengakhirinya. Tidak ada yang zahir selain zahirnya, tidak ada yang batin selain batinnya, tidak ada yang awal selain awalnya, tidak ada yang akhir selain akhirnya. Wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Jadi hadapkanlah ke sana. Dan begitu kita sampai ke sana, Allah mengatakan, sujudlah kepadaku melalui usjudu li Adama. Maka jemaah sekalian berbahagia, kenapa disebut Al-Masjidil Haram? Ini tidak disebutkan secara spesifik. Yang kita bisa simpulkan adalah dari ayat-ayat yang lain yang bisa kita anggap sebagai premis-premisnya. Ya, contohnya apa? Kata-kata Al-Masjidil Haram ini adalah kita temukan sejak Allah memerintahkan Nabi Ibrahim masuk ke sana. Bahwa sebelumnya sudah ada, kita sudah bahas pembahasan sebelumnya, bahwa Baitullah itu adalah rumah pertama yang didirikan untuk manusia untuk beribadah. Tetapi cerita tentang ini mulai kembali muncul setelah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar dan anaknya Ismail datang ke sana. Iya. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim lah yang ditunjuk, diangkat sebagai imam bagi seluruh manusia. Ingat surat Al-Baqarah ini kan masih kelanjutan surat Al-Baqarah. Masih ingat Al-Baqarah 124. Al-Baqarah 124 mengatakan, wa idzi battala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun, lalu Nabi Ibrahim melulusinya. Lalu Allah berfirman berkata, inni ja'iluka linnasi imama. Sekarang saya menjadikan kamu sebagai imam bagi seluruh manusia. Ya. Dan diteruskan, singkat cerita diteruskan oleh keturunannya yang suci. Lalu kemudian Allah mengatakan, Masjidil Haram. Baitullah itulah tempat berkumpul dan aman.
Nah, dengan demikian Mas Kaiser bahagia, kenapa kita disebut dengan Al-Masjidil Haram? Karena di sana ada Nabi Ibrahim. Jadi sebetulnya sujud Al-Haram ini kan tempat sujud. Sujud Al-Haram itu adalah sujud kepada Nabi Ibrahim yang Allah tunjuk untuk itu, yang diangkat sebagai imam. Dan Nabi Ibrahim sudah mendelegasikan, ya Allah, sujud mereka nanti diteruskan kepada anak keturunan saya. Dan Allah mengatakan, baik, sujud mereka nanti diteruskan kepada anak keturunanmu yang suci. Jadi anak keturunan Nabi Ibrahim yang suci itulah yang disebut dengan Al-Masjidil Haram. Hakikatnya, yang zahirnya yang ada di Mekah sekarang. Karena tadi Al-Masjid itu kan tempat sujud. Jadi Al-Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Itulah benar-benar kebenaran. Ini lamnya taukid di sini. Laknya di sini benar-benar dia. Wa inna sesungguhnya menghadapkan wajah kepada Masjidil Haram artinya kita menghadapkan wajah kita kepada puncak yang tertinggi dari sisi kemakhlukan kita, itu adalah kebenaran dari Tuhan. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Itu adalah benar-benar kebenaran dari Tuhan. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingat, apa saja yang kalian kerjakan, Allah tidak pernah lalai. Ma'allahu, Allah tidak pernah lalai dari apa saja yang kalian kerjakan. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Mas Kaiser bahagia, ini kita sudah ketemukan tadi nih 49 ya. Ini adalah Allah mengatakan walladzina kadzdzabu biayatina. Orang-orang mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Di dalam Masjidil Haram itu kan fihi ayatun bayyinatun. Walladzina kadzdzabu, dan orang-orang mendustakan biayatin, ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini sejalan dengan ayat berikutnya di sini. Coba kita lihat ayat berikutnya. Jadi ini adalah Ka'bah, ya, sekitarnya ini yang disebut dengan Al-Masjid Al-Haram. Bapak Ibu Mas Kaiser bahagia, kita sampaikan, jangan sampai kita tertipu menganggap yang ini nih, bangunan ini Masjidil Haram. Bukan. Ini bangunan ini tidak ada dulu. Ini kan baru dibangun oleh dinasti Saudi. Ya, ada yang lebih tua lagi di dalamnya itu yang coklat, itu dibangun oleh dinasti Turki Utsmaniyah, Turki Ottoman. Jadi kan banyak di antara kita menganggap, ayo kita ke Masjidil Haram. Di luar ini seakan-akan di hotel ini bukan Masjidil Haram. Semua yang ditempati hotel-hotel ini Masjidil Haram semua, Pak Bu sekalian. Jadi selama ini kita sudah tertipu, seakan-akan Masjidil Haram itu cuma bangunan ini, padahal tidak. Waktu zaman Nabi Muhammad, apalagi zaman Nabi Ibrahim, ya tidak ada bangunan ini, kosong melompong di sini, dan ini sudah disebut dengan Masjidil Haram. Ya, kalau kita mengatakan Masjidil Haram itu hanyalah bangunan ini, berarti kita sudah tertipu. Akhirnya kemudian mereka masukkan hotel-hotel mewah di sini. Akhirnya ketika kita pergi ke Baitullah, yang harusnya meninggalkan keterpukauan kepada dunia, sepulang dari sana semakin terpukau dengan kemewahan dunia. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang pulang dari sana bukan semakin tawadu, tetapi semakin fleksi. Pulang dari sana dipamerlah emasnya dibeli di sana yang bergram-gram, berpuluh-puluh gram, bahkan berkilo-kilo itu dari sana. Ya. Jadi Mas Kaiser bahagia, banyak sekali orang datang ke sana bukan semakin tawadu, bukan semakin humble, bukan semakin dekat kepada Robnya, tetapi semakin dekat kepada materi. Terpukul dengan benda-benda di sekitar ini. Wa min haitsu kharajta tadi. Wa min haitsu kharajta, diulangi lagi Pak. Tadi kan kita sudah ketemu. Di mana saja kamu keluar, min haitsu kharajta, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram itu. Jadi ingat Mas sekalian, kata-kata ini kita temukan di dalam surat An-Nisa ini ya. Kita temukan di dalam surat An-Nisa. Surat 4 ayat 100 kita perlihatkan kembali di sini. Ini dia. Kita langsung loncat ke tengah-tengahnya. Ya. An-Nisa. Kita langsung ke sini. Wa may yakhruj, siapa yang keluar? Wa may yakhruj min baiti. Nah, coba lihat Bapak Ibu sekalian.
Wa may yakhruj min baitihi. Nah, kan sama dengan ini. Wa min haitsu kharajta. Ya. Yakhruj itu kan sama dengan kharajta. Bedanya kharajta itu adalah fi'il madhi. Kalau ini tadi adalah mudhari ini. Wa may yakhruj, kan yakhruj ini kan keluar. Ya, keluar ini adalah namanya present tense. Sedangkan kharajta past tense. Kalau gitu ini namanya mudhari, kharajta madhi. Ya. Karena ini akan berlaku selamanya, maka menggunakan kata may yakhruj. Kalau yang tadi itu kita sudah keluar, dari mana saja tadinya kamu keluar. Ya. Wa may yakhruj min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya, maka harusnya menuju kepada rumah Tuhan. Selain daripada rumah Tuhan, berarti rumah kita. Siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ila Allah wa rasuli. Muhajiran itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah mengatakan di sini, di mana saja. Wa min haitsu kharajta. Dari arah mana saja kamu keluar, fawalli, maka arahkan, orientasikan, fokuskan wajah jiwamu syatral Masjidil Haram, menuju kepada tempat sujud yang menyebabkan kemuliaan itu datang. Kemuliaan itu datang kalau kita sujud kepada insan suci yang dipilih Allah. Kalau kita belum sujud kepada sana, tidak akan pernah berjalan. Itu sebabnya ideologi-ideologi, mazhab-mazhab manusia terus-menerus muncul, tetapi tidak ada yang membawanya kepada kemuliaan. Dulu orang berpikir bahwa liberalisme, kapitalisme itu adalah yang terbaik, tapi belakangan kelihatan semakin banyak boroknya. Jadi Allah mengatakan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi siapapun kita yang melakukan pencarian, maka puncak yang kita cari adalah menjadi sempurna. Kalau kita manusia, menjadi sempurna, masuk kesempurnaan dari sisi konseptualisasi, dan itu adalah Allah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Diulangi lagi. Di mana saja kau berada, tetap selalu menghadapkan wajahmu ke sana. Jadi jagalah hati agar selalu mengarahkan fokusnya kepada Masjidil Haram. Supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatan. Supaya tidak ada lagi keberatan kepada manusia kepada kalian. Kenapa? Karena kita disampaikan sebelumnya, ingat permulaan 142 dulu, yang mengatakan bahwa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan, umat moderat. Ya, umat yang menerima semua. Jadi namanya umat pertengahan itu adalah umat yang inklusif. Inklusif dan kontributif. Inklusif, menerima dari manapun juga. Maksudnya menerima itu dia bisa berkomunikasi dengan siapapun juga, dan kontributif, bisa memberikan kebaikan kepada siapapun juga tanpa membuat batasan-batasan. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illa alladziina zalamu, kecuali orang zalim di antara kalian. Coba perhatikan. Kecuali orang zalim di antara kalian. Fala takhshawhum wakhshawni. Terhadap yang zalim itu, siapa yang zalim? Yang tidak mengarahkan wajah jiwanya kepada Al-Masjidil Haram. Fala takhshawhum, maka janganlah takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah kepadaku. Karena tanda orang yang jiwanya sudah syatral Masjidil Haram, berarti juga tidak ada lagi yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Supaya aku menyempurnakan nikmatku kepada kalian, dan mudah-mudahan kalian dapat petunjuk. Ini kata-katanya, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Ini berkorelasi dengan surat Al-Maidah, gimana sekalian? Ini kita lihat surat Al-Maidah di sini. Ya ayyuhalladzina, mana tadi? Ayat 3 ya. Ayat 3 ini dia. Kita masuk langsung di tengahnya ya. Al-Yawma ini. Al-Yawma ini ayat surat Al-Maidah ayat 3. Al-Yawma, pada hari ini, ya isal ladina kafaru, telah berputus asalah orang-orang yang kafaru, orang yang menutup hatinya dari syatral Masjidil Haram, min dinikum, dari agama kalian. Fala takhshawhum, ini sama tadi. Fala takhshawhum, jangan takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah kepadaku. Apa sebabnya? Al-Yawma, pada hari ini, akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan aku sempurnakan, alaikum, atas kalian, ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat ini turun setelah peristiwa Ghadir Qum, lalu kemudian turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam yang seperti ini yang aku ridha kepada kalian sebagai agama. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah mengatakan di dalam ayat ini, coba kita lihat jelaskan. Fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati, kan sama tadi Pak Ustaz. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan dengan nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Maka fala takhshawhum, jangan takut kepada mereka yang zalim, wakhshawni, takutlah kepada aku saja. Waliutimma, karena dengan begitu, dengan sujud kepada Masjidil Haram tadinya, maka ataukah dengan mengarahkan wajah kepada Masjidil Haram yang di sana ada imamnya seluruh manusia dan keturunannya yang suci, maka nikmat itu akan kusempurnakan buat kalian. Jadi artinya apa? Ideologi-ideologi yang muncul tadi ternyata tidak membawa kepada kesejahteraan bagi manusia. Bahkan ideologi-ideologi itu semakin lama semakin dipertanyakan, bahkan dipertanyakan oleh dirinya sendiri. Waliutimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian semuanya dapat petunjuk. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat seperti ini bisa menambah pemahaman kita, memperluas pengetahuan kita, dan paling tidak semakin mendekatkan jiwa kita kepada Al-Masjidil Haram tadi. Ingat, Al-Masjidil Haram kita bicarakan ada dua. Yang pertama adalah Zohir yang ada di Mekah sana. Yang kedua adalah Masjidil Haram, tempat sujud juga ada di Mekah sana, karena disitulah Nabi Ibrahim ditunjuk sebagai imam bagi seluruh manusia, dan di sanalah disuruh untuk menjadikan manusia menjadi satu, karena hanya dengan kesatuan itulah kehidupan menjadi aman wa amnan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah, khilaf, alfa, maka itu adalah dari kekurangan Al-Fakir sendiri, dan mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak Bu yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz mau ini ayat 146 tadi ya. Ayat 146 ya. Yang al-haqqu min rabbikum itu Ustaz. Oh ya, ini. Ya. 147. 147 ya, 147. Tadi kan saya bilang maksudnya ada kesatuan gitu ya, jiwa manusia itu sendiri, al-haq itu sendiri, dan Allah gitu ya. Karena jiwa itu kan dari Allah, fitrah maksudnya Ustaz ya. Yeah. Fitrah itu dari Allah. Jadi maksudnya Al-Quran juga kan al-haq gitu ya. Iya, betul. Dari Allah juga. Berarti Al-Quran itu juga ada dalam fitrah kita itu Ustaz ya. Iya. Apa gitu maksudnya? Ya begitu. Jadi kalau kita bikin gambarnya Bu Arya kira-kira begini. Ya. Kalau kita bikin gambarnya di sini nih ya. Ini tidak bisa ditulis nama, dan bisa nih ya. Jadi kalau kita bisa bikin catatan-catatannya, coretan-coretannya ya, kita bisa bikin di sini. Saya carikan dulu tempat nyoret-nyoret. Ya, ini tempat coretannya tidak bisa keluar ya. Ini dia. Nah, kalau kita punya coretan-coretan di sini ya. Ini dia. Iya. Nah, katakanlah misalnya kita ada segitiga kayak gini. Nah, di tengah-tengah ini kita sebut dengan rob ya, rob. Kemudian rob inilah yang kemudian ke sini dan ke sini ya. Dan di atas ini kita sebut dengan al-haq ya. Dan di sini kita sebut dengan al-kitab ya, al-kitab. Alkitab. Di sini sedangkan an-nafs ya, nafs. Nafs aja. Jadi lihat an-nafs di sini. Jadi al-haq, an-nafs, al-kitab. Ini sebetulnya sama-sama sebetulnya Rabb di sini, Rabb Tuhan. Ya, ini adalah Allah. Jadi Allah lah yang kita sebut dengan al-haq, dan kemudian Allah lah yang mengenalkan dirinya melalui kitab suci. Allah juga lah yang menyimpan dirinya pada diri kita. Jadi sebetulnya hakikatnya tiga Bu Arya. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi diri kita tadi kan gitu ya.
terkoneksi banget gitu maksudnya Ustaz. Ya, koneksinya Satuan seperti ini. gitu ya. Ya, jadi sebetulnya adalah hakikatnya adalah ini semuanya. Ya. Jadi ketika kita membaca kitab suci, hakikatnya yang kita baca adalah Rob, Allah. Ketika kita melihat kepada diri kita, yang kita lihat adalah Dia. Seperti itulah. Ketika kita mencari kebenaran, yang kita cari adalah Dia. Jadi tidak bisa tidak. Jadi nafs ini terkoneksi dengan dunia luar karena dia adalah kebenaran. Ya, kemudian nafs menerima kitab suci karena dia sama seperti ini. Ya. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab suci itu juga yang ada dalam nafs kita. Jadi nafs ini kita sebut dengan kitab suci yang potensial, sedangkan Alkitab adalah nafs yang aktual. Jadi ketika Alkitab ini seandainya belum diberikan kepada kita oleh Nabi, dia ada dalam diri kita secara potensi, gitu. Kalau nafs kita ini kita laksanakan, ya pelaksananya seperti dalam Alkitab itu. Ya, dan itu baik nafs ataupun Alkitab adalah kebenaran. Dan semuanya sumbernya sama. Jadi seperti inilah. Seperti itu. Terus nafs itu kan Ustaz dalam surat An-Nisa nggak salah saya ya, satu itu Ya. kan nafs itu wahidah, maksudnya semua manusia itu sama ya nafsnya ya, Ya. ya kan. Sekarang kan kita agama tuh ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang Islam gitu. Tadi kan Alkitab itu kan sebenarnya dari Allah ya, samawi gitu ya, dari Allah. Tapi karena tadi datang kitab yang baru kan harus diasik ya namanya Ustaz apa ya? Iya. Ansuk ya apa sih namanya? Jadi seharusnya sudah keluar kitab yang baru, merujuk kitab yang baru gitu. Iya betul. Nah, jadi karena orang-orang yang sebelumnya tidak menuju pada kitab yang baru, berarti jadi berbeda nantinya kan gitu. Betul. Jadi kan jadi berbeda gitu. Seharusnya kan semua itu sama ya. Ini betul. yang ini tiga segitiga ini tadi gitu Ustaz. Betul. Jadi betul. Jadi Mas Bahagia, pertama kita sampaikan seluruh manusia adalah punya nafs yang sama. Ya. Maka dikatakan diciptakan dari min nafsi wahidatin. Kata-kata min nafsi wahidatin bisa diartikan dari nafs yang satu, tapi kan bisa diartikan juga dari nafs yang sama, maksudnya sama. Ya. Min nafsi wahidatin, min nafsin sama, ya sawa. Jadi sama saja. Jadi siapa saja orangnya, entah yang ateis atau yang teis, yang beragama A, B, C, D, yang agama samawi, agama Aradi, agama Hindu, Buddha, agama lain lagi yang kita mungkin belum kenal, agama Sinto, agama Islam, Nasrani, dan Yahudi, semuanya adalah bermula dari dirinya sebetulnya. Ya semuanya sama, ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Nah makanya Al-Quran menginginkan supaya setiap diri ini jangan berhenti mencari. Ya, jangan berhenti mencari. Ya. Lalu bagaimana kalau kita mencari? Tentu ada fokus, ada orientasi namanya. Contohnya kalau kita misalnya pakai Google Map, pasti ada yang kita cari. Kita mau cari apa di situ? Kita tulis. Ada search-nya di situ, search kita cari alamat apa. Nah itu baru kita diarahkan Google ke sana. Nanti Google-nya mengatakan kamu lewat sini karena kalau di sini macet atau misalnya jauh, ya itu Google Map. Nah begitulah juga ini sebetulnya jiwa kita. Dimanapun kita berada, maksudnya apapun agama kita, di negara manapun tinggal, apapun ras dan suku bangsa kita, harusnya nafs kita ini disetting untuk menghadap kepada yang paling tinggi, yang paling sempurna gitu. Kalau manusia yang paling sempurna juga. Kalau zat yang paling sempurna, manusia paling sempurna juga. Nah, kalau sudah disetting ke sana, berjalanlah ke sana. Pas tapi kalau khairat tadi berlomba-lomba ke sana, melakukan yang terbaik. Kalau kita berlomba-lomba melakukan yang terbaik, nanti kita akan terbimbing oleh Allah ke sana, ke puncak itu. Kita akan terbimbing, muhtadun namanya. Iya, yang dikecam oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah adalah berhenti mencari. Itulah yang disampaikan di dalam surat Al-Alaq ayat 6, kalla innal insana layatogha ar-ra'ustagna. Sekali-sekali tidak, kata Tuhan, apabila orang sudah merasa cukup, tidak mau jalan lagi, tidak mau menggerakkan lagi nafsnya menuju kepada Masjidil Haram tadi, maka pada dasarnya orang itu sudah togo, sudah sombong, arogan, sudah angkuh, sudah mempertuhan dirinya sendiri. Seperti Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Lalu kemana kita arahnya? Ya, yaitu tadi ila rabbikar ruja'a. Jiwa kita ini rujuk kembali kepada Rabb, ila rabbikar ruja'. Jadi dia bergerak masuk ke sini. Ila rabbikar ruja'a. Menuju kepada Tuhanmu lah tempat kembalinya nafs itu. Seperti itu.
Ada lagi yang lain? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa dulu? Ada tadi ya? Ya, silakan Pak Ustaz Wahidin. Oh ya, syukur Ustaz. Masih yang ayat yang sama Ustaz. Saya dari sisi penggunaan kata minnya Ustaz, harfun jarnya di situ. Saya tertarik salah satu makna daripada huruf jar di sini adalah itu asli. Sehingga saya bisa mentafsirkan atau menerjemahkan itu aslinya gitu. Aslinya kebenaran itu ya, sumber asli kebenaran itu salah satunya adalah Allah. Apalagi di depannya hak itu menggunakan kata hujjar gitu. Bagaimana menurut Ustaz itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, ini bagus. Cuma sekali bahagia di dalam Al-Quran, setiap kata hak ini selalu disebut dengan pakai alif lam ma'rifah. Ini menarik ya, al-haq. Dan kata Rabb di sini juga ada ma'rifah karena ada dhamirnya. Karena ketika ada dhamir di sini dia hakikatnya adalah ar-Rabb, minar Rabb. Ya. Jadi walaupun kata ar-Rabb dalam Al-Quran tidak digunakan, tetapi sebetulnya ar-Rabb itu adalah Rabb itu adalah ma'rifah, isi ma'rifah. Apa namanya? Dia adalah alif punya ma'rifah, dikenal sama dengan alif lam ma'rifah di sini. Jadi al-haqqu min rabbik, karena Rabb itu kan sesuatu yang memang dikenal oleh seluruh manusia. Karena seluruh manusia mengenal yang namanya paling baik, paling tinggi, paling besar, paling kaya, paling pintar, itu ada di semua manusia tuh. Tidak ada manusia yang tidak mengenal istilah paling. Semua bahasa juga di dunia ada namanya superlatif, degree. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada namanya tafdil. Jadi ada seperti itu di seluruh bahasa, pasti ada perbandingan baik, lebih baik, dan paling baik semuanya. Makanya di dunia ini selalu ada pertandingan, perlombaan-perlombaan. Dan untuk apa perlombaan-perlombaan itu? Apa saja, mulai daripada fashion, pakaian, sepak bola, bola sepak, kemudian seni, semuanya untuk apa itu perlombaan, Pak sekalian? Untuk menjadi yang terbaik semuanya. Kenapa? Karena pada diri manusia sama, selalu ingin menjadi yang terbaik, ya. Yang terbaik. Nah, puncak daripada yang itu kan adalah Rabb, karena dialah kesempurnaannya. Jadi sebetulnya ketika manusia semuanya berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, maka pada dasarnya berlomba-lomba menjadi kepada Rabbika. Dan berarti bahwa yang dicari adalah kebenaran. Nah, yang menyebabkan banyak orang tidak sampai ke sana, satu, yang bersangkutan itu berhenti berjalan. Penyebab berhentinya berjalan adalah satu lagi berikutnya, yaitu adalah karena terpukau dengan kehidupan dunia. Kenapa terpukau dengan kehidupan dunia? Berikutnya lagi, yaitu karena tidak mengenal sifat dan nilai dunia. Tidak mengenal sifat dan nilai dunia. Seperti itu Bapak sekalian. Kalau tidak ingin ada sampah di depan rumahnya, jangan tanam pohon. Jadi kalau kita tanam pohon pasti ada buahnya, segar, tetapi ada konsekuensinya. Harus ada sampahnya yang berguguran setiap hari. Nah, begitulah kehidupan dunia Bapak sekalian. Kehidupan dunia itu selalu melahirkan sampah. Ya. Apakah di dunia ini tidak ada yang tidak jadi sampah? Ya. Bapak, ibu-ibu terutama, ke pasar beli apapun juga pasti kembali nanti ke rumah pasti ada sampahnya. Ya. Pergi pergi ke pasar beli sayur, nanti kembali ke rumah tidak semua jadi sayur. Dipilah-pilah, dipotek-potek, dipotong-potong, akhirnya ada yang sampahnya. Ya. Ikan juga begitu, ada yang sampahnya. Tidak ada di dunia, tidak ada yang tidak sampahnya. Ya. Agama mengajarkan kepada kita bahwa kita cari intisarinya dunia. Ya. Dan apa intisari daripada dunia? Kebenaran. Ya. Seperti tadi kita mencari apapun juga. Nah, itulah nilai daripada kehidupan dunia kita. Jadi saya kira Ustaz Wahidin benar bahwa ini adalah ini kita artikan asli. Saya kira benar sekali. Kebenaran itu aslinya Tuhan. Jadi kalau kita mencari kebenaran, ya mencari Tuhan sebetulnya. Ya. Karena asli daripada kebenaran, ya Rabb bukan. Jadi aslinya, hakikat kebenaran adalah Rabb bukan. Ya. Bahkan kalau kita tidak menyebut kata Rabb juga, ini artinya kita menyebutnya saja dengan kata ada saja. Ya, yang maha ada. Yang wujud, yang ada sesungguhnya. Yang tadi ada ibu-ibu kayaknya tadi mau bertanya, dipersilakan. Ibu-ibu tadi yang bertanya bersamaan dengan Ustaz Wahidin tadi. Ada?
Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca sedikit demi sedikit bisa menambah luas wawasan kita, terutama pengenalan kita kepada diri kita. Karena hanya dengan mengenal diri kita, kita pun mengenal seluruh realitas, mengenal juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang mengenal hakikat dirinya dan seluruh realitas tidak akan mungkin lagi tertipu oleh apapun selain dirinya atau selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Wa'alaikum minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.